di mata kuliah ini akan diberikan pembekalan ya untuk lebih mengenalkan tentang diri sendiri, kemudian kelemahan, kemudian strength-nya apa. Jadi lebih eh, dikenali lagi tentang dirinya, kemudian bisa untuk eh, berkomunikasi efektif juga. Ya, pokoknya nanti di kuliah akan bermanfaat untuk adik-adik ke depannya. Jadi jangan jangan sampai eh, melewatkan ya atau malas-malasan gitu untuk kuliah ini karena memang saya tahu kalau kuliah di luar prodi memang rasanya kurang kurang greget gitu ya. Tapi ini mata kuliah yang harus ditempuh oleh adik-adik semua. Jadi jangan sampai di mata kuliah ini ada yang tidak lulus karena di mata kuliah ini nanti akan istilahnya apa ya, gandoli adik-adik nanti kalau misalnya nggak lulus nanti tetap harus diulang. Nah ini ada cerita bahwa ada yang kedokteran nggak di sini? Di kedokteran kan ada yudisium ya. Jadi dia nggak lulus di mata kuliah dasar ini, kemudian yudisiumnya itu terganjal karena mata kuliah ini tidak lulus. Sebenarnya ini mata kuliahnya untuk apa penilaian dari tugas ya. Kebanyakan dari tugas. Jadi jangan sampai tugas ini tidak dikerjakan karena pasti akan mengurangi nilainya. Di penilaian nanti ada di bagian belakang ya. Jadi setiap ada tugas sebaiknya selalu dikerjakan karena menurut saya bisa kok sambil nyambi-nyambi gitu ya ngerjakan tugas-tugasnya. Jadi jangan sampai tidak mengerjakan dan pengumuman jangan sampai terlambat. Kalau ada beberapa dosen yang kalau terlambat dari jamnya itu nggak bisa lagi memasukkan ya. Kalau saya nggak, tapi tetap harus harus tetap dikerjakan tugas-tugasnya. Nanti ada penjelasan di belakang. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa semester 2 diharapkan mampu dalam ranah kognitif untuk mengembangkan kemampuan diri dengan kapasitas belajar dan menerapkan nilai norma etik akademik serta kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan sesuai prinsip dasar Civitas Academica Una Hebat dan Excellent with Morality. Dalam ranah psikomotor, mahasiswa mampu untuk menunjukkan kepemimpinan dan kerjasama dalam tim dan pada ranah afektif. Ini mahasiswa di courage ya untuk memprakarsai peningkatan mutu sumber daya yang dimiliki untuk pengembangan organisasi, jaringan kerja, dan bertanggung jawab atas pekerjaan sesuai etika profesi. Kemudian ini strategi perkuliahannya. Jadi nanti ada kuliah yang menggabungkan antara kuliah daring dan luring. Cuman sampai saat ini saya belum tahu ya yang daring itu kuliah yang keberapa dan yang luring itu yang mana saja. Kemudian strategi belajar ini akan banyak menggunakan metode pemanduan untuk memberi kesempatan mahasiswa menemukan jati diri dan mengembangkan potensi dirinya sesuai karakter UNER hebat. Pada LMS Hebat e-learning akan disediakan sumber-sumber bacaan atau teori untuk membantu mahasiswa dalam proses belajar dan dalam mengembangkan beban tugas yang diberikan baik tugas mata kuliah komunikasi dan pengembangan diri maupun tugas-tugas kolaboratif dengan mata kuliah logika dan berpikir kritis, serta mata kuliah kolaborasi keilmuan. Nah, ini organisasi materinya ya. Nanti bisa dibaca sendiri di kontrak perkuliahannya. Kemudian ini ada daftar bacaan, daftar acuannya, ada 10. Kemudian, nah ini tugas-tugasnya. Ini ada 4 macam tugas yang adik-adik kerjakan di semester ini ya, untuk mata kuliah KPD ini. Jadi yang pertama, ini nanti adik-adik akan diberikan tugas membuat poster diri. Kemudian tugas yang kedua, rekognisi magang UKM yang isinya adalah refleksi hasil magang di UKM pada semester 1. Kemudian yang ketiga, tugas roadmap pengembangan diri ya. Jadi membuat deskripsi diri yang secara prinsip berorientasi pada usaha mahasiswa untuk lebih mengenal dirinya sendiri sehingga dapat menemukan formula yang tepat untuk peta jalan menuju sukses. Kemudian yang kedua, membuat rencana pengembangan diri di 10 tahun ke depan dengan memperhatikan potensi dan kekuatan diri. Kemudian yang keempat, ini melakukan proyek kolaborasi. Nah, ini untuk kriteria penilaiannya ya.
Nilai A, ini poinnya 4, range-nya antara 86 sampai 100. Kemudian AB, ini 78 sampai kurang dari 86. Nilai B, 70 sampai kurang dari 78. BC, kurang dari 62 sampai kurang dari 70. C, 54 sampai 6, kurang dari 62. D, 40 sampai 54, kurang dari 54. Dan E, kurang dari 40. Kebanyakan setahu saya yang dapat nilai E ini yang tidak mengerjakan tugas sama sekali. Jadi eh, sebisa mungkin ya, mungkin ada juga sibuk banyak tugas di prodinya masing-masing. Jangan sampai tugas MKWU ini nanti gandoli adik-adik ya ke depannya. Jadi usahakan di semester ini semua mata kuliah dasar ini bisa lulus. Kemudian untuk penilaiannya ya, prosentasenya untuk membuat poster diri ini prosentasenya 25%. Kemudian membuat roadmap pengembangan diri ini juga 25%. PJBL ini yang paling banyak ya 30%. Kemudian rekognisi magang UKM 15% dan kehadiran ini 5%. Tapi walaupun apa kehadirannya hanya 5%, tapi jangan sampai di apa diabaikan gitu ya. Karena ada juga yang mungkin ini kesalahan dari sistem atau bagaimana, sudah absen tapi di rakat petulisnya itu banyak yang tidak absen. Jadi mungkin setiap kali adik-adik absen kemudian di screenshot gitu ya sebagai bukti. Kalau misalnya jaga-jaga nanti ada kendala seperti yang kakak-kakak kelas sebelumnya ya. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa menunjukkan buktinya. Kemudian nanti ada sekitar 15 kali pertemuan ya. Ini pertemuan pertama, jadi membahas kontrak perkuliahan. Kemudian pertemuan kedua, stadium general. Pertemuan yang ketiga, ini pengenalan kekuatan diri dengan karakter hebat dan kesadaran diri. Jadi nanti sebelum ada tugas, selalu ada pengantar gitu ya, dan ada penjelasan nantinya tugasnya seperti apa. Atau mungkin kalau adik-adik pengen tahu lebih dulu, walaupun sebelum kuliah, bisa menanyakan ke kakak kelas sebelumnya ya. Di pertemuan 8 nanti ada UTS, dan di akhir, di pertemuan ke-16 ada ujian akhir semester. Eh, Bentar. Di mata kuliah KPD ini ada 2 dosen pengampu. Jadi di pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 ini akan pengampunya saya ya. Saya udah kenalan belum? Nama saya Dia Puspitarini. Saya dosen di Fakultas Kedokteran ya. Nah, nanti yang setelah UTS ya sampai mau UAS itu akan diampu oleh eh, Bapak Rosdiansah yang dari Fakultas Hukum ya. Jadi nanti di sebelum UTS ini ada tugasnya membuat poster diri, dan tugas setelah UTS ini biasanya tugas kedua, tiga, dan empat ini ada di setelah UTS. Kemudian adik-adik nanti saya sarankan, dan ini ada pertanyaan nggak dari kontrak kuliah ini? Ibu izin bertanya. Hmm? Kan tadi itu ada tugas rekognisi magang UKM. Nah, untuk yang kan kebetulan saya ini yang semester kemarin itu belum magang karena memang enggak gimana ya, enggak bisa magang karena selalu apa ya, enggak dapat kuotanya buat magang gitu. Nah, ini di apa di ini ya, ada pengumuman ditekankan sejak awal bahwa ada komposisi penilaian rekognisi magang UKM. Jadi, jika ada mahasiswa yang di semester gasal 2023-2024 belum magang UKM, agar segera terdata. Apa sudah ada infonya, Dek? Data ininya kemana? Apa sudah mendaftarkan diri supaya terdata namanya? Belum. Belum. Siapa namamu, Dek? Bisa di chat di ini, di chat namanya dari fakultas apa sama NIM-nya. Nanti saya Ibu tanya. Ibu maaf, saya juga waktu itu kan sempat ikut daftar magang, udah terdaftar, cuman karena ada acara keluarga dan
hambatan, jadi nggak sempat ikut magangnya. Oh ya, gini aja deh. Sementara yang namanya belum magang, belum sempat ikut magang, akan ditulis nama, fakultas dan NIM-nya. Nanti coba saya tanyakan. Baik, makasih ya, Bu. Kemudian ini sebaiknya dibuat BA Group ya, pemilihan ketua kelas dan membuat BA Group khusus untuk yang mata kuliah KPD ini. Sudah ada calonnya mungkin? Siapa yang mau jadi ketua? Atau saya tunjuk ya? Sudah saling kenal belum nih, Dek? Belum ya? Belum, Ibu. Belum. Siapa yang mau jadi ketua? Nanti kalau yang jadi ketua, saya nggak masuk dalam grup, tapi nanti kalau ada apa-apa, saya infokan ke ketua kelasnya. Kenapa? Oh, Khairunisa. Oh iya, boleh. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Khairunisa. Nanti tolong dibuatkan WA grupnya ya. Sama saya minta nomor HP-nya Khairunisa. Panggilannya siapa? Nisa. Apa? Kai. Oh, biasanya Nisa panggilannya. Ini Kai. Oke. Oke, Kai. Kamu dari fakultas mana? Udah divisi. Boleh tahu nomor teleponnya? Udah tahu nomor telepon saya belum? Ya, 0852 3000 521. Satu di sini aja ya. Nanti kalau ada apa-apa ya, Dek ya, boleh WA saya. Sama. Bentar ya. Ada yang belum absen, Dek? Saya belum absen. Misi, Bu, saya belum absen. Dulu ya. Ini yang belum magang UKM, tolong ditulis namanya ya. Mungkin ada yang belum. Banyak juga yang belum ya. Mahla ini belum belum absen atau belum ini? Belum magang UKM. Mahla, Izin belum magang UKM. belum magang UKM ya. Berarti ada Fatia, ada Keisa, ada Aisyah Neira, ada Hazel dan Mahla ya. Ada ada lagi belum?
Ini. Siapa yang belum absen? Saya Bu atas nama Iza Zulfa. Siapa lagi? Siapa? Saya Bu. Oke ya. Nomor berapa? Putus, Dek. Suaranya siapa yang belum? Ala ya Bu. Alaya. Aura, Devan, Rafa, ada nggak? Saya juga belum absen, Bu, atas nama Rafa Nadinta Bina. Ini tinggal dua, Aura sama Devan. Nggak ada ya? Hmm, bentar. Iya, Kak, ini sudah saya terima WA-nya. Nanti silakan dibuatkan WA grupnya ya. Kemudian sebentar ya. Sudah. Ini sudah ya. Aura sama Devan nggak hadir. Saya tutup ya. Oh ya, ada pertanyaan nggak, Dek? Di tentang kontrak perkuliahan, mungkin tugas-tugasnya. Nanti kalau ada yang terlupa, mungkin belum saya sampaikan, nanti saya hubungi ke Kai ya. Nanti Kai tolong apa diumumkan ke teman-temannya. Mm. Terima kasih ya Kai sudah bersedia menjadi ketua kelas. Kemudian nanti segera dibuat grup WA-nya supaya bisa segera berkoordinasi kalau ada tugas ya. Kemudian kayaknya sudah semua yang saya sampaikan, yang harus sampaikan hari ini ya tentang kontrak perkuliahan dan tugas-tugas. Eh, jadi itu pesan saya sebisa mungkin tugas-tugasnya dikerjakan karena memang apa jangan sampai di mata kuliah ini nanti mengganggu adik-adik di apa perkuliahan selanjutnya ya. Itu aja. Jadi semoga nanti di perkuliahan ini dan yang lainnya ya, nah MHW ini semuanya ya semangat adik-adik. Eh, Nanti saya tanyakan ya tentang yang belum rekomendasi magang ini menghubungi ke siapa. Saya kira itu dulu eh, tentang kuliah pertama hari ini. Salam kenal ya. Semoga lancar dan kita